Hai, balik lagi di podcast Maju Bersama. Gudangnya informasi, tempat berbagi ilmu seputar dunia bisnis. Di episode kedua kali ini kita akan bahas hal yang baru lagi nih. Karena sebelumnya kita udah bahas UMKM, jadi saya mau bahas yang terkait kemarin juga. Karena pas pembahasan yang panjang kemarin, kita tuh dapat satu sistem yang bisa membuat kita bisnis tanpa modal. Namanya dropship. Bener gak sih? Tanpa modal? Daripada kita bertanya-tanya mulu nih, mending simak dulu video selengkapnya berikut ini. Dropship itu apa sih? Secara harafiah, dropship mengandung dua kata. Drop yang artinya menjatuhkan, dan ship yang artinya kapal. Jadi dropship itu menjatuhkan kapal? No, bukan itu. Bukan Titanic ya maksudnya. Dropship adalah proses pengiriman barang yang dilakukan oleh produsen, manufaktur, atau supplier langsung ke konsumen. Meskipun pemesan tersebut dilakukan oleh pihak perantara, yang pada umumnya adalah toko retail atau toko online. Tapi jangan salah, ternyata bisnis dropship sudah ada loh sejak lama. Bahkan sebelum ada internet dan toko online. Dihimpun dari berbagai sumber, catatan sejarah dropship dimulai dari tahun 60-an di Amerika Serikat. Di tahun itu, bisnis dropship dilakoni oleh CompuCart, perusahaan retail di Amerika Serikat. Mereka menyebarkan katalog produk milik perusahaan retail ternama JCPenney kepada konsumen. Apabila konsumen ingin memesan, CompuCart akan langsung memesan barang tersebut dari gudang milik JCPenney untuk kemudian dikirimkan langsung dari gudang ke alamat konsumen. Kemudian di era 90-an sampai 2000-an, toko-toko online mulai bermunculan di internet. Rata-rata para toko online ini tidak memproduksi barangnya sendiri, melainkan pakai metode dropship. Jadi dropship di era digital seperti apa ya? Lalu bagaimana sih dropship di era digital? Apa benar-benar sama kayak penjelasan sebelumnya? Nah, daripada nanya, mending tanya sama ahlinya. Sekarang sudah ada Pak Santoso lagi. Hore, tepuk tangan dong, woi. Heboh sendiri Pak, sorry Pak. Oke Pak, makasih sudah mau datang Pak ya. Aku klarifikasi sedikit. Iya Pak. Jangan bilang saya ahlinya. Oh, bukan ahlinya Pak. Saya juga istilahnya lagi belajar, merintis, ya kan, semuanya namanya usaha itu pasti ada naik turun. Kalau kita bilang ahli nanti kita salah. Oke, siap Pak. Oke. Jadi kalau saya sih bertanya, saya membagi ilmu, bukan membagi ilmu, membagikan pengalaman. Ya. Oke, tadi pertanyaannya masalah dropship. Iya, dropship itu beneran tanpa modal nggak sih Pak? Terus sebelum sampai ke situ saya mau nanya juga, cara menjalankannya sama nggak kayak penjelasan sebelumnya? Oke, jadi kalau dropship itu bilang tanpa modal, kalau menurut pribadi saya benar tidak pakai modal. Dropship itu bahasanya sekarang itu digital, sekarang bahasanya dropship. Tapi dulu itu adalah pedagang asongan, dan arti pengalaman saya dulu yang waktu saya masih kecil, pulang sekolah istilahnya ada uang jajan, tapi orang tua juga sibuk di sawah gitu kan. Nah saya pulang, ada tetangga dia bikin es krim atau bikin kue. Nah, kita pulang sekolah, ambillah kue dia, kita kelilingin tuh kampung-kampung kita tuh Jualan banyak. Kalau nggak laku, ya kan, sisanya berapa kita balikin sama yang punya barang. Jadi zaman dulu itu sistemnya itu juga seperti bahasanya itu dropship. Ambil barang, kita jual di sisa atau apapun kita kepada punya kita dapat. Nah sekarang kalau zaman sekarang digital bahasanya dropship ya. Bahasa dropship sekarang itu jadi pengertian dropship dan digital sekarang itu digabungin ya. Kita hanya modal tenaga, modal pikiran dan kemauan. Ambillah sampelnya atau pinjam sampelnya atau join grup dropshipper yang sudah ada ya. Kita ambil fotonya, gambarnya, orang bilang thumbnailnya, buat dipasang ke platform kita sendiri, masing-masing share-nya marketplace kita. Kita ngambil foto juga jangan asal ambil, misalnya jangan sampai kita udah capai kepikiran, tapi stok tidak ada. Ya, stok tidak terbatas, bila ada penjualan, alasannya kosong. Bila ada penjualan, ternyata tidak sesuai produk yang diharapkan sama si pembeli. Jadi sebelum kita melangkah mencari dropship, mau terjun ke dunia dropshipper, kita harus mencari dulu siapa yang pemilik barangnya, suppliernya ya kan, seperti apa kapasitasnya, ya kan, kontinunya, terus dari sisi produknya, penjualannya seperti apa, stoknya seperti apa. Tapi itu pun ada hal-hal yang perlu dia perhatikan. Jadi Apa ya Pak? penjualannya begitu banyak, apakah dia ada di foto. Nah itu kalau itu jalanin aja menurut saya. Cuman nanti kalau memang sudah mengerti, barulah lebih dalam lagi, sampelinlah yang punya barang suppliernya, pendekatan
produknya. Jangan tahunya jual foto tapi kamu nggak kenal barangnya. Kita menjual barang itu kita yakin barang ini bagus dan bisa diterima di market, harga sesuai. Jangan sampai nggak ngerti barangnya seperti apa kita ambil terus kita jual dengan harga tinggi yang mungkin kecewa, kita capek nolak toko di marketplace-nya. Jadi kalau dibilang tanpa modal, menurut saya beneran tanpa modal ya. tanpa modal. Yang modalnya siap usaha. modalnya paling juga apa namanya internet atau wifi. Oh kuota, iya. Ya kuota ya kalau zaman sekarang sekarang kan jauh dibanding dulu kita harus jalan kaki itu keliling antri. Kalau sekarang kan udah ada platform-platform yang seperti siapa sih? Tinggal masih di rumah Pak ya. Iya, karena emang penggabungan Integrasi platform itu ya. Pak ya, berarti semua barang bisa di dropship. Tapi ada plus minusnya kan Pak. Iya. Yang paling memudahkan deh Pak dan untung. Semua barang bisa dijual, bisa. Ya, kan? Nggak ada kata nggak bisa dijual. Tapi kembali lagi laku apa enggak itu udah kembali ke amal perbuatan dan hoki masing-masing. Hoki rezeki ya. Jadi kalau istilahnya barang apa yang bisa dijual, semua barang bisa dijual. Gitu Pak. Yang paling menguntungkan? Yang maksudnya yang paling gampang nih Pak dari proses. Kalau yang menguntungkan itu istilahnya kalau kita jual barang yang sudah umum, harganya udah istilahnya udah bersaing apa semua, ini kan mau naikin kayaknya nggak bisa. Bisa tinggi nggak tergantung negosiasi sama supplier itu penjualan kita seberapa banyak baru dikasih berapa diskonnya seberapa banyak. Nah, itu. Tapi kalau untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi, carilah yang ngeklaim dulu. Kadang-kadang lama-lama bikin ada sendiri. Nah kebetulan saya sendiri kan main di divisi kaos nih. Kaos itu benar-benar bisa diolah seperti apapun, mau harga bagaimana itu semua itu bisa diatur Pak ya. diatur, yang penting pelayanan dan kualitas. Berarti kaos termasuk cukup yang menguntungkan Pak ya dalam Kalau menurut pengalaman saya sih kaos itu ya menurut saya itu yang cukup menggiurkan. Oke Pak, kalau ada yang tertarik mau dropship nih Pak, caranya gimana? Kan orang males sih Pak, zaman sekarang anak muda yang nyamperin kantor orang males. Nah kalau anak muda sekarang gimana Pak? Sebenarnya kalau mencari di mana bisa nge-dropship itu di platform itu Shopee, Tokped itu marketplace ya. Itu semua saya rasa sudah ada, bahkan di TikTok pun sudah ada. Tapi kan itu kan kita tidak mengenal produk itu siapa. Iya. Kebetulan saya pribadi juga lagi merintis dan sudah berjalan. Ada sistem dropshipnya kita ada. Ya tapi nanti saya nggak sampai di sini nanti di. Minta di link deskripsi Pak ya. Pak bagaimana sih Pak kriteria ideal untuk orang di dropshipper nih Pak? Kriteria gimana Pak? Oke. Untuk menjadi seorang dropshipper itu menurut saya itu nggak ada kriteria. Semua itu ada peluang menjadi dropshipper. Tapi di situ kembali lagi kerja diri sendiri, mau nggak terjun dan belajar, ya kan? Yang penting sih mau belajar dan mencari informasi di sosial media itu banyak. Mau menjadi dropshipper seperti apa? Tapi bukannya istilahnya hanya join ngambil fotonya terus jadi dropshipper. Itu saya rasa kalian nggak ngerti caranya itu, bingung. Mendingan lebih bagus saya sarankan mencari dropshipper yang udah ada platformnya. Di situ ada sesi pengajarannya, ada komunitasnya, ada layanan grup-grupnya untuk seiring berjalan itu ada tanya jawab dari mentor-mentor yang sudah ada di platform masing-masing. Gitu. Jadi kalau istilahnya platform dropshipper apa-apa, saya rasa di dua-duanya. Tapi kebetulan kita jadi tidak ada ya dropshipper kaos.com. Cuman seperti apanya penjelasan di web kita itu. Mending teman-teman cek langsung sendiri ya. Nanti dikasih aja deskripsi. Iya, ada link di deskripsi di bawah ini, nanti cek sendiri. Kalau tertarik langsung daftar aja. Ya. Terus Pak, keuntungannya pertama pasti tanpa modal. Tapi keuntungan apa lagi Pak yang dapat kalau orang menjadi dropship? Selain masalah tanpa modal dan keuntungan penjualan, kayak apa istilahnya Pak? Ya. Jadi kalau kita sudah mengerti cara dropship itu, kita nggak mesti satu jenis barang. Kita bisa, aku mau coba ini kaos misalnya, atau aku mau coba jilbab misalnya, ya. Aku mau coba aksesoris misalnya. Kita belajar dulu satu fokus mana dengan hobi kita dulu. Kita bangun toko kita sampai orang trust, ya kan ya. Baru kita ngerti teorinya seperti apa. Bukalah satu toko dulu, ya kan.
ikuti komunitas itu dan parameter yang sudah pernah jalan kan. Kalau sampai toko ini berhasil, kan tanpa modal. Iya. Jadi tinggal ternak toko. Tapi kalau istilah kita ke dropshipper, kita gimana caranya? Kita nggak bisa digabungkan jadi satu toko. Pengalaman saya pribadi ya, punya marketplace di dalamnya apa aja ada. Nggak enak. Nggak bisa. Nggak enak. Tapi namanya orang beli itu di headphone cari baju apa? Dia cari baju keluar foto semilian bersama produk. Dia ngarahnya ke baju dulu. Berarti sekarang kalau kita mau nyari baju, oke kita beli. Nanti kita mau cari apa kata kuncinya coba. Kita nyari ember. Mau pindah tuh kata kuncinya. Keluar atau toko apa? Karena di toko kita yang belanja ada baju, ada ember, ada kosmetik. Ini mah kayak udah kelihatan toko ini paling ada. Dan orang kalau istilahnya customer membeli produk di toko itu, orang udah tahu ini toko ini bukan spesifik atau bukan milik dia sendiri. Dia udah, ini kayaknya ngambil barang orang, udah dropship. Jadi yang sampai orang tahu kayak apa orang tahu kayak. Jangan. Gimana caranya? Kita kena toko aja. Saya mau main ini. Jadi kita ngolah berapa 5 toko atau 10 toko. Bahkan ada yang kemarin saya dapat 20 toko ini. Berbeda-beda itu ya. Beda-beda. Tapi ternyata orang spesialis nih di toko ini. Padahal orangnya sama-sama aja Pak ya. Biasanya yang sudah ahli. Sudah ahli begitu Pak ya. Triknya sama, cara jualnya sama, cuman fotonya aja beda. Jadi belajar atau dropship. Tuh, ini jarang-jarang banget nih ilmu trik kayak gini dapet nih. Cuma di sini aja. Itu pengalaman ya. Istilahnya benar apa enggaknya saya nggak bisa menjamin, cuman pengalaman pribadi saya mungkin ada feedback dari yang penonton YouTube saya rasa ya ada kritikan itu dulu lah. Ya. Oke Pak, terus kenapa kita harus milih bisnis dropship? Saya sendiri pun pengen tapi ragu-ragu. Coba yakinin nih Pak, kenapa harus bisnis dropship Pak? Jadi kalau pertanyaan kenapa ya mau di dropship, kalau menurut saya itu adalah peluang untuk masa depan, untuk kemajuan. Jadi kalau dunia digital sekarang itu jualan itu menurut saya itu yang tidak terlalu makan stres, tenaga, ya kan, itulah dropship. Ya kan? Kalau istilahnya kita kerja kantor gaji seberapa, tapi kita dropship itu tidak mengganggu kerja, gitu. Buat merintis ya. Istilahnya handphone itu tidak selalu tahan, bahkan ada sampai 18 jam itu baru lepas. Itu pun mungkin handphone di sebelah bunyi kita balas cek. Jadi nggak mengganggu sih kalau menurut saya. Cuma pinter-pinternya aja. Pertanyaan bodoh nih Pak, bisa kaya nggak sih pakai dropship? Semua usaha itu bisa kaya, nggak mesti dropship doang. Dan kalau masuk ke dunia dropshipper itu kembali lagi tanpa modal, tidak meminta waktu. Tapi kalau dropshipper toko kamu sudah mulai naik penjualannya, kamu akan dipilih dilema tuh. Mau lanjut, mau fokusin dropshipper toko marketplace kamu, atau kamu mau gawe? Mau kerja berarti ya? Mau kerja apa enggak? Kita hitung-hitungan ya. Kalau kita lulus sekolah atau apapun, kerja UMR. Kalau di Jakarta masih enak, lebih. Coba kalau ke daerah, ada yang juga lebih dari kita. Jadi kan sama istilahnya UMR yang diatur, ini gaji dan kantong. Tapi kalau kita usaha sampingan seperti ini, peluangnya omsetnya itu di luar dugaan kita. Bisa nggak satu hari mendapatkan omset ya? Kalau omset mau mendapatkan 1M, 2M atau 5M, saya bilang itu bisa. Tergantung orangnya. Bisa Pak? Iya bisa. Dalam satu bulan itu Pak? Oh 1 bulan enggak, butuh waktu. Setahun mungkin Pak? Mungkin. Istilahnya setahun itu berkaca dari potensi orang itu dulu ya. Ya kalau orang istilahnya benar basic, kemauannya juga setengah-setengah, lama lah. Kalau mau fokus dalam arti dalam pembelajarannya. Jadi gimana untuk mendapatkan jangkau gede lah, kita yang jalan dan untuk mendapatkan 1M itu gimana caranya? Merintis butuh waktu 3 sampai 6 bulan baru kelihatan toko itu bakal mati atau nggak bagus. Di situ kalau emang nggak bagus berarti kita harus koreksi dari hal tampilan foto apapun itu, ya kan? Jadi kalau saya pernah menjadi satu karyawan, dia dari nggak bisa tapi niat dia mau, karena niat dia mau dia akhirnya mencoba. Dari omsetnya bulan pertama itu
itu rugi, Rugi Pak. ya kan, rugi waktu, rugi iklan, tapi sesuai budget dia. Jadi tadinya dia rokok, jadi jatah rokoknya itu satu hari 25.000 kan ya. Rokoknya dia nggak mau rokok. Uang rokok 25 hari itu buat iklan dia. Kalau Iklan tanpa sekarang. Jadi kalau sudah tanpa modal, benar tanpa modal, tapi modal barangnya. Oh iya, Karena kalau ngomong modal 25 iklan itu adalah modal capeknya. Kalau dulu kan kita istilahnya harus keliling sendiri, kita sendiri apa semuanya. Jadi capek harus di air segala macam. Ini kita iklan Pak ya. Ini kan di sampingan ya, modalnya ya 10.000, 20.000 dah gitu. Sehari ya. Nah, tapi ya butuh waktu proses. Nah, sampai hari ini udah berjalan hampir setahun lebih. Omset dia itu satu toko 150 juta. Wah. 150 juta. Sekarang dia sudah punya 3 toko. Ya, itu kan yang toko pertama 150 juta, toko kedua dia merintis sudah 50 jutaan. Toko ketiga mulai merintis udah gak rugi, ya 1 bulan bisa dapat 10 juta atau 15 juta. Omset Pak ya. Omset. Kita gabung total berarti 200 juta lebih. Ya, 200 juta lebih omset dia ada di iklan itu akan tertutup semua. Itu Pak ya. Tertutup semua, tapi kita harus milih produk yang kira-kira marginnya itu bisa tinggi. Berapa nih Pak untuk yang menutup itu dapat selisih margin berapa? Kalau dulu marketer masih baru itu dia iklannya masih rendah. Kalau sekarang itu asumsi saya itu dia iklan itu bisa 10% 10%. sampai 15%. Jadi kita harus betul-betul nyari produk itu yang marginnya 25% ke atas. Oh. Kecuali segmennya barangnya istilah umum, mencari omset, mencari cashback itu baiknya beda. Beda lagi Pak. Beda. Tapi Bapak lebih saranin yang mana? Saya sih ngesaranin yang margin besar aja. Oh. Nggak capek margin sama. Tapi kalau yang kita sudah besar mau main ke situ, berarti kita udah paham, kita udah ngerti triknya, kita sudah punya modal yang arti ya pasti kalau main buat tinggi itu udah nggak bisa terus, harus punya barang sendiri. Oh, jadi udah beda lagi tuh Pak ya. Beda lagi teknisnya. Oh, dapat ilmu banyak nih hari ini nih Pak soal dropship nih Pak. Ya bukan ilmu Pengalaman yang banyak nih Pak soal dropship nih Pak. Jadi makin tertarik nanti mungkin saya sendiri atau teman-teman tertarik langsung aja cek link deskripsi di bawah ini, langsung klik, lihat barang-barangnya, lihat juga cara pendaftarannya dan langsung daftar. Cobain sendiri deh, kita banyak ngomong, nggak ada bukti kan bilang bohong, coba sendiri aja. Pak Santoso, makasih Pak waktunya Pak ya. Nanti kapan-kapan kalau diundang lagi, mau lagi datang Pak ya. Jangan lupa subscribe untuk dapat informasi yang lebih banyak lagi dan terus pantengin channel ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Makasih Pak ya. Yo,